Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar informatika kembali. Jika minggu yang lalu kita telah belajar mengenai media sosial dan manfaatnya, kali ini kita akan belajar tentang dampak penggunaan media sosial. Untuk peta konsepnya, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, dampak buruk media sosial, kemudian bahaya media sosial, dan yang ketiga adalah etika media sosial. Oke, untuk dampak buruk media sosial itu yang pertama ada perilaku narsis dan obsesi terhadap diri sendiri. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting tentang diri sendiri, pencapaian yang diperoleh, foto-foto, dan lain sebagainya. Ia akan menjadi orang yang sangat membutuhkan pengakuan, sanjungan, pujian, dan perhatian dari orang sekelilingnya. Yang kedua, meningkatnya perilaku kasar dari penggunanya. Di media sosial, karena pengguna tidak mengenal satu sama lain secara nyata, identitas pengguna yang tersembunyi dan tidak ada tatap muka, perilaku untuk menyampaikan kata-kata kasar dan menyerang orang lain menjadi lebih tidak terkontrol. Yang ketiga, menjadi penyebab perilaku gugup dan depresi pada pengguna karena cyberbullying. Beberapa remaja menjadi kurang percaya diri karena melihat banyaknya remaja seusia mereka memamerkan talenta yang mereka miliki di media sosial. Kemudian yang keempat, mempengaruhi perilaku pengguna akibat propaganda dari pengguna lain dan dari dunia industri. Tindakan pengguna yang suka memposting foto jalan-jalan atau acara makan seringkali mempengaruhi pengguna untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, propaganda dari industri, misalnya dari perusahaan kecantikan, dapat mempengaruhi perilaku wanita untuk berusaha selalu tampil cantik secara berlebihan. Kemudian yang kelima, menjadi tempat untuk menyebarkan berita-berita yang kurang baik atau berita hoax. Hal ini karena media sosial memungkinkan seseorang atau suatu topik menyebar dengan cepat dan masif atau viral di internet. Yang keenam, menjadikan pengguna gemar melakukan trolling, yaitu usaha untuk menciptakan perselisihan dengan memposting sesuatu yang kontroversial sehingga akan ada reaksi pro dan kontra antar pengguna. Fenomena ini sering dilakukan oleh pengguna internet untuk mendapatkan banyak reaksi likes dan komentar sehingga akunnya terkenal. Trolling juga dilakukan untuk tujuan politik. Kemudian yang ketujuh, menjadi pintu masuknya nilai, ajaran, ideologi, budaya, dan pandangan ekstrim dari negara lain maupun kelompok tertentu. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan nilai dan budaya kebangsaan yang ada di Indonesia. Para pengguna muda yang masih labil, sedang mencari jati diri, dan mudah dimanipulasi, biasanya lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Kemudian yang kedelapan, menjadi penyebab meningkatnya sifat materialistis. Kebiasaan pengguna dalam memposting aktivitas liburan, acara makan, membeli barang-barang mewah, dan sebagainya menjadikan motivasi bagi pengguna lain untuk berusaha melakukan hal yang sama. Dan yang kesembilan, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengumpulkan data yang digunakan untuk kepentingannya. Jika data tersebut adalah data pribadi, hal tersebut dapat merugikan pengguna. Kemudian bahaya dari media sosial. Yang pertama ada spam. Spammer yang berupa manusia nyata maupun bot. Para penyebar spam menyebarkan spam dalam bentuk komentar-komentar yang dikemas dalam iklan atau pesan-pesan lainnya. Yang kedua ada cyberbullying atau cyberstalking. Media sosial membuat anak-anak dan remaja lebih mudah menjadi korban kejahatan yang dimulai dari interaksi di media sosial. Sudah banyak kasus yang melibatkan remaja sebagai korban dari kekerasan, penculikan, kejahatan seksual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memanipulasi jati diri. Media sosial menjadi tempat sebagian orang untuk memamerkan kehidupan yang bahagia dan serba kecukupan. Meskipun dalam dunia nyata, hidup biasa saja dan mempunyai banyak permasalahan. Yang keempat, informasi yang berlebihan. Ada banyak informasi yang masuk dan mempengaruhi pikiran kita, bahkan sering
sekali informasi tersebut menimbulkan emosi negatif seperti marah dan sedih yang dapat menimbulkan stres dan kurang konsentrasi ketika belajar atau bekerja. Yang kelima, berita palsu atau hoax. Pelaku membuat berita palsu di halaman web tertentu atau membuat tulisan dengan isi yang tidak benar, kemudian menyebarkannya. Sudah banyak kasus yang mengakibatkan terjadi kekacauan di tengah masyarakat, perkelahian antar kelompok, bahkan perang antar negara yang dimulai dari menyebarkan hoax. Kemudian yang keenam, privasi atau security. Media sosial dapat membuat data pribadi penggunanya jatuh ke tangan orang lain. Kemudian yang ke-7 ada penipuan. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun untuk menghubungi teman-teman pemilik akun tersebut dan meminta bantuan berupa uang dengan alasan kondisi kritis dan lain sebagainya. 8. Pubbing, singkatan dari pond snooping, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mengabaikan lingkungan dengan memfokuskan diri pada telepon. Kemudian 9. Kecanduan dan gangguan kesehatan. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit diajak berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Gangguan kesehatan karena kurang bergerak, istirahat tidak teratur, dan gangguan tidur. Kemudian ada ujaran kebencian. Terkadang apa yang disampaikan di media sosial didasari oleh emosi yang kurang terkontrol. Berikutnya mengancam presiden dan wakil presiden. Di era demokrasi saat ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun, beberapa orang menganggap kebebasan tersebut sebagai izin untuk menghina. Berikutnya ada konten negatif, yaitu konten perjudian dan konten yang berbau asusila atau pornografi. Berikutnya ada penghinaan dan pencemaran nama baik, baik disengaja dan tidak. Media sosial memberikan dampak yang lebih besar karena dapat dibaca oleh banyak orang dan menyebar dengan sangat cepat. Dan yang terakhir adalah pemerasan dan pengancaman. Kemudian, etika bermedia sosial. Yang pertama, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Untuk keamanan, pengguna media sosial disarankan agar tidak memposting atau membagi data yang bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, berhati-hati dalam memposting sesuatu. Hindari memposting hal yang dapat menyinggung isu sara, menghina pribadi atau kelompok tertentu, bersifat provokasi, mengandung ujaran kebencian, bernada ancaman, dan berbagai hal lain yang dilarang oleh hukum. Yang ketiga, memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Kita harus berhati-hati dan berusaha menahan diri untuk berkomentar. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Ketika memposting atau memberi komentar, pergunakan kata-kata dan bahasa yang memenuhi norma kesopanan. Yang kelima, tidak memposting konten negatif yang mencakup pornografi atau perjudian, kekerasan, korban kecelakaan, mayat, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan terhadap binatang. Yang keenam, menghargai karya orang lain. Dalam memposting ulang foto, tulisan, atau karya lainnya harus dengan izin atau menyebutkan sumber aslinya. Kemudian yang ketujuh, tidak membagikan berita palsu atau hoax. Kita harus mengecek terlebih dahulu kebenaran suatu berita. Dan yang terakhir, menggunakan etika komunikasi yang baik. Jika kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui jalur pribadi atau private message, gunakan etika komunikasi yang baik. Baik anak-anak, kerjakan latihan soal di Google Form yang linknya akan dibagikan di WA Group kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.